pidana penjara selama 12 tahun kepada Minus. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat. Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa lihat ini semua ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek, percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUH, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sah, maka pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Lareba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu yang binasakan jaksa-jaksa nakal. Ya, vonis hakim yang membuat koruptor makin riang gembira. Bagaimana tidak? Koruptor yang merugikan negara ratusan triliun rupiah cuma divonis hukuman 6,5 tahun penjara. Ini sangat miris dan melukai rasa keadilan bagi rakyat, dan sangat tidak masuk akal lebih ringan hukumannya dari sekedar hukuman untuk pencuri ayam di kampung. Inilah kenyataan hukum di Indonesia yang bisa memberikan hukuman ringan bagi koruptor dan garong negara kelas kakap. Terlebih-lebih garong itu bersikap sopan di hadapan hakim. Hukuman itu tidak berefek jera dan penyesalan bagi koruptor sepanjang hayatnya, malah membuat koruptor bangga dan senyum bahagia. Di sini bisa kita petik pengalaman dengan bersikap sopan di depan hakim adalah suatu keuntungan bagi koruptor, karena sikap sopan bisa meringankan hukumannya. Cukup simpel dan mudah sekali, bukan? Beruntung saja Harvey Muiz hidup di Indonesia. Di Singapura, China, dan di Korea Utara, koruptor bisa jadi dicabik-cabik oleh buaya sebagai makanan empuknya. Di negara-negara inilah hukum benar-benar tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tidak heran negara mereka maju, meski maling negara alias koruptor masih tetap ingin menggerogotinya. Kami ingatkan pada Presiden Prabowo Subianto, Anda adalah harapan kami rakyat Indonesia dalam penegakan hukum. Kami mengapresiasi langkah Anda agar koruptor dihukum 50 tahun dan mengusulkan banding atas hukuman koruptor yang ringan itu. Namun masyarakat berkehendak bukan sekedar banding. Demi tegaknya hukum di Indonesia, reformasi sistem hukum secara total harus segera dilakukan. Rampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun ponisnya sekian tahun. Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira.
seorang pencuri ayam yang kelaparan bisa saja dijatuhi hukuman yang lebih lama dari itu. Namun dalam kasus ini hukumannya hanya 6,5 tahun, lebih ringan dari masa studi doktoral. Padahal yang dirampok triliunan rupiah uang negara dan uang rakyat. Ironi terbesarnya adalah di pengadilan, keadilan seringkali lebih bergantung pada siapa yang berkuasa daripada pada apa yang benar atau salah. Mungkin menurut Presiden banding tersebut merupakan langkah penting dalam memperbaiki kesalahan ini. Inisiatif itu patut dipuji, tetapi mari kita jujur, apakah ini langkah yang tulus atau hanya sekedar upaya untuk meredakan ketegangan publik sementara? Keadilan di pengadilan seringkali lebih bergantung pada siapa yang berkuasa daripada pada apa yang benar atau salah, yang merupakan ironi terbesar. Tidak diragukan lagi, masyarakat menginginkan sistem yang lebih bersih selain hukuman yang lebih berat bagi koruptor. Meskipun seruan ini penting, hal itu tidak ada gunanya tanpa perubahan struktural. Kita hanya mengulang drama hukum yang sama, di mana masyarakat terus-menerus kalah. Di manakah rakyat dalam semua ini? Mereka jelas berada di bawah, selalu merugi. Uang mereka dicuri, masa depan mereka direnggut, dan harapan mereka pupus. Tetapi apa yang mereka terima sebagai balasannya? Janji-janji kosong. Jika kasus sebesar itu dapat ditangani dengan enteng, bagaimana dengan kasus-kasus lainnya? Aktivitas suap yang melemahkan birokrasi setiap hari, atau korupsi kecil yang sama merugikannya tetapi tidak pernah menjadi berita utama. Kita sebagai rakyat seharusnya percaya bahwa hukum masih dapat ditegakkan untuk sementara waktu. Tetapi bagaimana kita bisa percaya jika kita terus-menerus diperlihatkan pemandangan pencuri besar yang lolos begitu saja, sementara rakyat kecil dijadikan kambing hitam? Seruan ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kredibilitas. Kalau Prabowo berhasil, dia bisa menunjukkan bahwa dia berbeda dari pemimpin sebelumnya. Akan tetapi, kalau dia gagal, jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan masyarakat menjadi rontok dan hilang. Banyak orang menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo karena dia terpilih dengan janji perubahan dan keberanian untuk melawan korupsi. Prabowo sedang berada di titik balik, dan ini adalah ujian nyata untuk menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang pemimpin biasa, tetapi seorang yang benar-benar berani mengambil resiko demi untuk rakyatnya.